negara kita. Itu memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian negara kita dan juga pembangunan di negara. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu perpajakan, definisinya itu seperti apa. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan sumber belajar buku. Judulnya itu Perpajakan Indonesia, karya Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai definisi perpajakan itu dari menurut para ahli dan juga menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Di dalam buku ini ada beberapa definisi mengenai perpajakan. Menurut Profesor Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan. Jadi maksudnya di sini, pajak itu merupakan iuran yang dilakukan oleh warga negara yang penghasilannya itu dalam satu bulan itu melebihi 4.500.000. Itu untuk aturan terbaru saat ini. Nah, sifat dari pajak itu sendiri dapat dipaksakan, artinya yang memiliki pendapatan dalam satu bulan itu lebih dari 4.500.000 diharuskan untuk membayar pajak. Kemudian, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Nah, jadi pajak itu sendiri yang dibayarkan oleh warga negara nantinya tidak akan langsung mendapatkan imbalan. Karena pajak kan gunanya untuk pembiayaan pembangunan negara. Jadi nanti warga negara itu dapat merasakan hasil dari pembayaran pajaknya itu dari fasilitas-fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Nah, seperti yang tadi di awal kita bahas bahwa pajak itu merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Jadi di sini pajak itu berfungsi atau digunakan untuk membiayai sebagian besar dari pembangunan yang ada di negara kita ini, yang nantinya pembangunan itu dapat dimanfaatkan dan untuk memfasilitasi warga negara Indonesia. Undang-undang yang ada di Indonesia, pengertian atau definisi pajak sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, di mana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian itu juga lebih ditekankan lagi bahwa pajak itu merupakan kontribusi wajib oleh warga negara Indonesia yang berpenghasilan melebihi PTKP. Nah, pajak itu juga bersifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini terdapat penekanan bahwa pajak itu tidak akan memberikan timbal balik secara langsung kepada yang membayarnya, tetapi akan ditampung dulu oleh pemerintah dan kemudian digunakan untuk pembangunan di negara kita untuk kemakmuran dari rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita beralih ke diskusi kelompok, kira-kira dari dua definisi pajak tadi, apakah ada yang belum dimengerti atau apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Saya, Bu. Iya, gimana? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Semisal pajak itu nanti digunakan untuk keperluan pemerintahan yang lain dan bukan untuk infrastruktur seperti itu, apakah boleh ya, Bu? Oke, baik. Jadi, apakah pajak itu bisa digunakan untuk keperluan pemerintahan yang lainnya selain infrastruktur? Kita ambil dari pengertian tadi bahwa pajak itu digunakan untuk keperluan rakyat. Jadi selama itu untuk kepentingan dari rakyat, itu bisa saja digunakan.
Tapi memang yang diutamakan dari pendapatan pajak itu adalah untuk pembangunan infrastruktur yang memfasilitasi masyarakat di Indonesia ini. Jadi kalau memang digunakan untuk keperluan yang lain, selama itu memang menguntungkan atau diperuntukkan bagi masyarakat, itu tidak masalah. Nah, baiklah, seperti itu. Jadi apakah ada tanggapan lain? Mungkin ada yang masih bingung dari pertanyaan dan jawaban tadi? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu sudah mengerti semua kan? Nah, kalau sudah mengerti semua, kita akan beralih ke diskusi kelompok.